di sekolah. Jadi apa saja itu program kita? 5S itu apa saja, Devi? Apa saja? Salam, sapa, assalamualaikum. Oke, guru ulang ya. 5S itu adalah senyum, apalagi? Salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, oke, baik. Hari ini kita sudah masuk tema yang ketiga, masuk pembelajaran yang pertama. Ibu lihat kursinya semuanya sudah penuh, berarti hari ini kalian semua masuk, tidak ada yang izin, ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita selalu berdoa. Silakan yang berdoa boleh maju ke depan. Nah, ya sebelum kita belajar, kita baca doa. Doa mulai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Ibu Guru akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Jadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini dan harus kalian laksanakan. Nah, yang pertama di sini adalah satu, coba dibaca yang di belakang. Saling menghormati. Saling menghormati. Jadi kita harus saling menghormati. Yang masuk di poin saling menghormati adalah kalian datang harus tepat waktu. Kemudian kalau Ibu Guru menerangkan tidak boleh apa? Sebentar dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah saling membantu. Oke, Ibu Guru rasa kalian sudah paham. Yang ketiga, saling menyayangi. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan. Oke, baik. Itu adalah kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama dan artinya harus kalian laksanakan. Kalau ada yang melanggar, berarti harus menerima konsekuensinya. Baik, selanjutnya sebelum belajar, Ibu Guru di sini membawa warna perasaan. Kelihatan nggak dari belakang nih? Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, di sini ada warna-warna yang kalian boleh lihat, perhatikan semuanya. Nah, ada warna merah itu menggambarkan marah, kemudian kuning frustasi ya. Nah, sekarang Ibu Guru pengen tahu perasaan kalian seperti apa sih hari ini? Boleh apa tidak? Boleh. Ibu Guru mulai dari Salva. Silahkan, Salva pilih yang mana kira-kira? Warna hijau. Kenapa Salva pilih warna hijau? Lagi senang. Apa yang bikin Salva senang hari ini? Bisa ngobrol sama teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya Indri boleh pilih warna apa di depan? Yang menggambarkan perasaan Indri saat ini. Indri sedang sedih kah, atau sedang marah, atau sedang senang, atau lagi bingung? Silakan yang mana? Warna hijau juga. Apa yang bikin Indri senang? Bisa bermain sama teman-teman. Oke. Siapa lagi yang mau pilih warna? Boleh angkat tangan? Yang tinggi angkat tangannya. Oh, Saskia. Silakan Saskia. Warna ungu. Apa itu warna ungu? Oh, sedang bersemangat. Apa yang bikin Saskia bersemangat? Oh, senang ya, karena pembelajaran hari ini berbeda. Ya, terus siapa lagi? Cuma tadi angkat tangan. Silakan cuma yang mana? Yang bersemangat juga, yang warna ungu. Kenapa? Apa yang bikin Dimas semangat? Bisa belajar bareng lagi. Bisa belajar bareng sama teman. Oke, ada lagi nggak yang mau pilih warna? Fatur deh. Fatur kayaknya mukanya cemberut terus dari tadi nih. Fatur,
Warna apa yang dipilih? Warna ungu. Apa yang membuat Fatur bersemangat hari ini? Ketemu sama teman. Bisa bertemu dengan teman. Oke. Baik, jadi mengapa kita harus mengetahui perasaan kita? Karena kita harus bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita. Jadi itu sangat penting supaya apa yang kita lakukan kita sadar dan kita bisa tahu apa akibatnya. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu masuk pada tema 3. Tema 3, pembelajaran 1. Mata pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu Guru mau kalian mengamati bola lampu yang ada di atas. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Nah, tahu tidak mengapa bola lampu yang ada di kelas kita dan yang ada di rumah kalian bisa menyala? Karena ada apa? Ada arus listrik. Ya, bagus. Nah, siapa yang tahu perjalanan arus listrik sampai di rumah kita, sampai di kelas kita? Ada yang tahu tidak? Mana? Angkat tangannya. Perjalanan arus listrik sampai di rumah kita manfaatkan. Ada yang tahu tidak kalau mati lampu yang disalahkan siapa? Lampu tadi dari mana? Dari PLN. Kemudian di PLN itu ada apa sih yang bisa menyalakan itu? Diesel. Nah, coba kalian jelaskan. Perjalanan arus listrik yang dari PLN tadi itu, dari sumbernya sampai di rumah warga itu seperti apa? Coba angkat tangan deh satu orang. Silakan. Dari generator, Ya, kemudian disambungkan ke rumah warga. disambungkan ke rumah warga. Ada lagi yang lain? Yang lain coba. Generator lalu disambungkan ke batu, Kemudian disambungkan ke rumah-rumah. ya, kalian sudah terbentuk dalam kelompok masing-masing. Ini adalah tugasnya. Kalian membaca tentang listrik mengubah wajah dunia. Ini silakan kalian baca teksnya. Kemudian ada yang harus kalian jawab di belakang. Terakhirnya Ibu Guru punya tayangan di sini di laptop ya. Hanya saja jaringannya tidak mendukung sehingga Ibu Guru tidak bisa menampilkan apa yang sudah ada di sini. Ya, jadi kalian sekarang baca. Sebentar Ibu Guru suruh baca berantai. Ya, ini sudah selesai belum? Tapi sudah ada semua. Yang tanggapannya mana? Setelah kalian membaca senyap tadi, sekarang Ibu Guru mau dengar kemampuan kalian dalam membaca. Dalam membaca itu harus diperhatikan apanya? Tanda, ya, tanda tanya, koma, apalagi? Tanda seru, tanda apa lagi? Titik berganda, ada titik, ada koma. Yang paling banyak terdapat di dalam bacaan adalah tanda titik dan tanda koma. Nah, Ibu Guru akan tunjuk satu orang, kemudian yang lain semuanya perhatikan karena nanti Ibu Guru akan suruh menyambung bacaannya. Oke, sekarang dari kelompok sini, silakan siapa yang membaca? Dimas atau Fatur? Fatur, ya silakan Fatur. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada
Ya, jadi di situ tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan. Sekarang Ibu Guru minta kalian mempresentasikan, dimulai dari kelompok yang mana duluan? Silakan. Ya, silakan. Yang paling belakang. Berdiri. Yang mau presentasi silakan sambil berdiri. Temannya tolong diperhatikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Ya, boleh silakan. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Karena ditemukan listrik atau bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu. Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski ada media perantara. Energi listrik. Oke, bagus. Boleh tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, silakan kelompok berikutnya. Kelompok yang ini, kelompok 2. Silakan. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Michael Faraday yang penemu arus listrik. Paragraf 2. Setelah kalian presentasi tadi, Ibu amati semuanya sudah hampir betul. Jadi di situ ditanyakan yang pertama adalah apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis. Apa tadi topik masalahnya? Karena ditemukannya listrik. Ya, topik masalahnya adalah di situ ada yang lain nggak? Kelompok 3 karena ditemukannya listrik. Kelompok 2 apa tadi topik masalahnya? Michael Faraday sang penemu arus listrik. Kelompok sini 1 Ditemukannya arus listrik oleh Michael Faraday. Oke, apa sih arus listrik itu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu Dikasih keras. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski ada media perantara. Oke, itu adalah arus listrik. Kemudian jelasnya, hari ini kita belajar teks eksplanasi. Nah, untuk itu Ibu Guru akan kasih ini lembarannya. Di situ kalian boleh baca tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, sebelum kalian baca, di atas itu ada pertanyaan yang harus kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Apakah jawaban kalian sudah memenuhi apa yang ada di dalam situ? Nah, kalian boleh lihat. Yang pertama, paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawaban kalian tadi adalah Michael Faraday sang penemu arus listrik. Ternyata harusnya adalah apa di situ? Perjalanan arus listrik. Perjalanan arus listrik. Kemudian yang kedua adalah topiknya manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Listrik mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Itu yang harusnya ada di jawaban kalian. Nah, kalau misalnya tadi belum sesuai dengan yang itu, berarti tulisan kalian masih belum lengkap. Nanti kalian boleh lengkapi lagi karena Ibu Guru masih punya satu tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Namun sebelumnya kalian boleh baca dulu. Di bawah di kotak ada pengertian tentang teks eksplanasi ilmiah. Apa sih itu eksplanasi ilmiah? Jadi teks eksplanasi itu menerangkan tentang suatu peristiwa atau kejadian alam. Contohnya proses terjadinya pelangi. Apalagi Seperti gejala alam. Apalagi arus listrik. Kemudian ada lagi peristiwa daur air. Tahu nggak? Kemudian dalam teks eksplanasi itu dapat 3 bagian. Yang pertama bagian apa? Pernyataan umum atau bagian pembukaan. Kemudian yang kedua apa? Deretan penjelas atau bagian isi. Betul. Yang ketiga adalah
pribadi dari penulis. Nah, itu. Jadi kalau kalian mau menulis teks eksplanasi harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Jadi ada bagian pembukanya, kemudian ada bagian isi atau deret penjelas, dan ada bagian kesimpulan atau pesan atau penutup, biasanya disebut seperti itu. Nah, untuk itu Ibu Guru akan memberikan satu tugas kepada kalian. Ini tugasnya adalah tugas mandiri. Jadi sudah kalian kerjakan masing-masing, ya. Ibu Guru punya beberapa teks eksplanasi. Kalian boleh pilih yang kalian sukai. Punya teks eksplanasi ada beberapa ini. Yang pertama ini ada penemu sepeda, kemudian ada penemu bola lampu pijar, ada juga penemu pensil, kemudian ada penemu roda. Ada 5 macam teks eksplanasi. Kalian boleh pilih sesuai dengan yang kalian suka. Oh, saya pengen tahu tentang penemu sepeda. Oh, yang saya lebih tertarik dengan penemu pensil. Nah, kalian boleh ambil ke depan sesuai dengan minat kalian. Selain kalian suka yang mana, kemudian nanti kalian kerjakan di lembar kerja sini. Nah, Ibu Guru persilakan kepada kalian boleh satu-satu maju ke depan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sebelah sana, kalian maju bersamaan 4 orang. 1 boleh maju ke depan. Oke. Di sini ada Ibu punya penemu sepeda, penemu bola lampu, kemudian ada penemu pensil dan penemu roda. Kamu mau pilih yang mana? Silakan ambil sepeda. Oke. Sepeda. Kamu Rangga yang mana? Penemu lampu berarti yang ini. Kamu Fatur yang mana? Penemu lampu. Oke, silakan kelompok 2 maju. Ini bola lampu. Devi buat yang mana ini? Ini ya, penemu sepeda. Oke, silakan. Ini lembar kerjanya, nanti tolong kamu apa? Roda. Ya. Dulu ya. Ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya selanjutnya. Ayo mari silakan kelompok 3. Pensil atau penemu sepeda. Sepeda. Berapa sepeda? Roda. Kamu apa? Pensil. Sepeda. Iya. Pensil. Ya. Kamu baca saja dulu. Saja biar kamu tahu apa itu pensil. Oke, kelompok berikutnya 4. Bagaimana? Ambil mana? Baca saja dulu. Dibaca dulu. Mau pilih yang mana? Nah, tinggal ini silakan. Dana, roda. Kamu bisa? Roda. Kamu bisa? Ini saja. Ini lembar kerjanya. Oke, baik. Sebelum kalian mengerjakan tugas kalian, terlebih dahulu kalian hentikan aktivitasnya semua, kemudian duduk yang rileks. Duduk yang rileks mungkin. Oke, kemudian kalian boleh tutup matanya. Boleh ditutup matanya. Semuanya ditutup matanya. Konsentrasi, jangan memikirkan hal-hal yang di luar kelas ini. Oke, tarik napas yang panjang. Kemudian dibuang pelan-pelan.
Begitu terus diulangi, tarik, kemudian dibuang pelan-pelan. Nah, rilekskan pikiran. Tarik lagi. Buang pelan-pelan, rasakan nafas yang kalian buang. Oke, cukup. Kalian boleh buka matanya. Oke, apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik stop tadi? Perasaan kalian bagaimana? Lebih tenang atau tambah kacau atau bagaimana? Lebih tenang ya. Oke. Jadi kalau di keseharian kalian juga kalian boleh menerapkan teknik stop. Itu namanya teknik stop ya. Jadi sekarang kalian boleh lanjutkan pekerjaan kalian. Silahkan. Oke. Setelah kalian menyelesaikan tugas kalian tadi, sekarang ibu guru mau tanya sebelum kita pulang. Apa yang kalian pelajari hari ini? Kalian belajar tentang apa hari ini? Tentang penemuan-penemuan hebat yang bisa mengubah dunia. Apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Yang kalian suka adalah apa? Bagaimana Saskia? Bisa belajar dengan teman. Kemudian untuk cara belajarnya, suka atau tidak? Suka. Suka tidak? Kalau belajar misalnya menggunakan tayangan InFocus. Suka. Kemudian kalau belajarnya sambil praktek, suka apa tidak? Suka. Oke, baik. Selanjutnya sebelum pulang satu orang memimpin doa lagi. Kali ini guru kasih kesempatan untuk laki-laki. Akur boleh maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah baca doa. Doa mulai. Sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Ingat pulang harus lewat sebelah